ujian yang Allah berikan di atas kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sebutkan sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Di antaranya tatkala seorang melaksanakan zakat, di mana zakat ini bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Yang hawa nafsu manusia sangat cinta dengan harta. Harta yang dia dapatkan secara cuma-cuma benar-benar dipegang erat, jangan sampai lepas. Apalagi harta yang didapatkan dengan cara kerja keras. Dia kerja selama setahun, kemudian setelah itu dia harus mengeluarkan zakat dari hasil jerih payah kerjanya itu. Diberikan kepada mustahik zakat. Terkadang jiwanya mengatakan, lah kok cek enake, dia nggak ikut kerja, nggak ikut meres tulang, banting keringat, kebalik, meres keringat, banting tulang, terus tahu-tahu mendapatkan berapa persen jemaah? 2,5% dari hartaku. Kalau hartanya dia 1 M, berarti zakatnya berapa? Nah, 2,5%, bukan 25%. 250, nah itu 25% itu. 25 juta untuk 2,5 juta. Pelit ya kawan. Kemudian ibadah-ibadah lain seperti haji itu nggak disukai dengan jiwa, karena haji ini pergi jauh, safar, capek, lelah, sampai sana uyel-uyelan, himpit-himpitan, itu jiwanya nggak suka, tapi dia tetap bersabar menghadapi itu semua. Nah ini sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini kesabaran, model kesabaran yang paling tinggi tingkatannya. Kenapa? Karena kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dia itu ada usaha yang dia lakukan, ada pekerjaan yang dia kerjakan. Beda dengan yang nomor 2, yaitu sabar dalam meninggalkan kemungkaran, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ketika dia sabar dalam meninggalkan maksiat, dia nggak perlu melakukan pekerjaan apapun, cukup diem dah ya sudah wis, ojo lapo-lapo, nggak usah ngapa-ngapain dia. Maka kesabaran yang model nomor 2 ini itu lebih ringan daripada sabar yang model yang pertama. Bisa dipahami jamaah ya? Sabar dalam meninggalkan zina. Gimana caranya? Ya sudah, jangan berzina, selesai. Enak yang ya, jangan berzina, selesai. Sabar dalam meninggalkan dosa apa yang maksiat yang dilarang, misalnya riba ya, atau berdusta ya, atau korupsi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya sudah, jangan melakukan pekerjaan itu. Artinya tidak ada pekerjaan yang kau lakukan, cukup diam sudah, jangan melakukan pekerjaan tersebut, selesai. Beda yang pertama, disuruh haji, disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh jihad, disuruh sedekah, ada pekerjaan yang dia kerjakan, lebih berat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ini lebih ringan lagi. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan, ya kan? Dia nggak punya pilihan. Kalau yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dia punya pilihan antara dia menjalankan ketaatan itu atau tidak dia jalankan. Ada pilihan. Sabar dalam meninggalkan maksiat juga ada pilihan. Antara dia kerjakan maksiat itu atau dia tinggalkan maksiat tersebut, ada pilihan. Tapi kalau sabar menghadapi musibah, ada pilihannya enggak? Nggak ada. Ya wis, itu ketetapan Allah, trimon. Kau sabar ataupun nggak sabar, tetap Allah takdirkan ini. Kau sedih ataupun kau nggak sedih, tetap tidak merubah musibah yang Allah tetapkan kepadamu. Nah, ini lebih ringan, tapi tidak secara mutlak. Terkadang sabar dalam meninggalkan maksiat bagi sebagian orang itu nilainya lebih besar daripada sabar dalam menjalankan ibadah. Terkadang dalam kasus sebagian orang,
Contoh misalnya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini mengalami peristiwa sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, persis seperti yang disabdakan Nabi SAW tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi SAW, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan wanita yang punya kedudukan, wanita yang mulia. Diajak untuk berzina. Lihat, bukan lakinya yang ngajak berzina, tapi perempuannya yang ngajak berzina. Jarang ya? Jarang. Biasanya lakinya dulu yang mulai, atau lakinya dulu yang ngajak berzina. Karena laki kan disebut buaya ya. Perempuan disebut racun. Buaya diracuni ya mati juga. Berarti lebih bahaya mana? Diajak berzina oleh wanita yang cantik, lagi dia itu seorang yang mulia. Tapi orang ini, lelaki ini dengan tegas dia mengatakan, inni akhafullah. Enggak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak ajakan itu. Ini bagi sebagian orang lebih berat meninggalkan zina ini, sabar dalam meninggalkan zina ini, daripada dia mengerjakan sholat. Bagi dia sholat itu mudah, gampang. Tapi ketika menolak ajakan wanita cantik yang diajak berzina, itu gejolak hatinya, berat luar biasa, sampai rumah paling getun. Ngapain tak tolak ya? Jarang-jarang aku elek ini ditawari. Itu getun sampai rumah. Ini sabar meninggalkan maksiat itu terkadang lebih besar. Nabi Yusuf seperti itu. Kemudian terkadang sabar dalam menghadapi musibah takdir yang tadi merupakan tingkat kesabaran yang paling rendah, itu juga bagi sebagian orang lebih berat, lebih besar pahalanya daripada sabar menjalankan ibadah atau sabar meninggalkan maksiat. Terkadang, contoh seorang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, entah oleh anaknya atau ditinggal orang tuanya, pokoknya ditinggal orang yang dia cintai. Itu dia bersabar dengan kesabaran yang ekstra, kesabaran yang luar biasa. Tidak lebih berat sholat yang dia kerjakan, sabar dia menghadapi sholat, tapi itu tidak lebih besar daripada sabar ketika meninggalkan, ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Kemudian ada sabar jenis keempat. Ini yang jarang dikatakan atau jarang diungkap oleh para ulama, tapi disebutkan oleh sebagian ulama. Sabar jenis yang keempat adalah as-sabru 'alal ahwa al-mudillah, yaitu bersabar terhadap hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, sabar terhadap syubhat-syubhat. Ya, sabar dalam menghadapi syubhat. Dengan cara apa? Bil i'radi 'anis syubhat. Dengan cara kita berpaling dari syubhat-syubhat. Orang-orang yang kita ketahui dia ini menyeru kepada bid'ah, menyeru kepada syirik, menyeru kepada perkara-perkara yang menyimpang, kita berpaling darinya. Kita tidak duduk di majelisnya. Kita tidak buka channel-channel YouTube-nya, buka video-video YouTube-nya, tidak subscribe YouTube-nya, tidak follow Instagram-nya, tidak baca buku-bukunya. Meskipun hawa nafsu kita ini terkadang tertarik untuk dengarkan, untuk nyimak, tapi kalau tahu dia ini berada di atas akidah yang menyimpang, tinggalkan, jangan kepo. Apa kepo ini? Pengen tahu ini apa ya? Kok Ustadz viral ini? Katanya viral ini, tapi kok judul-judulnya ngeri, atau riwayat pendidikannya kok ngeri. Dia ini ternyata lulusan pesantren Syiah, ya, tapi viral dia ini.
Bahkan dikenal di kalangan orang-orang dengan istilah Habib milenialis. Iya. Viral dia. Hanya orang tertarik. Kok viral ini? Banyak diundang di channel ini, banyak diundang di podcast ini. Tahu kalau dia ini punya riwayat pendidikan yang menyimpang, punya akidah yang menyimpang. Harusnya sabar, sudah sabar, tinggalkan dia, berpaling darinya. Jangan malah didekati. Wal hadar min du'atid dhalalat. Ini kata beliau, berhati-hati, waspada terhadap dai-dai yang menyebarkan kesesatan. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat, misalnya dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, Allah turunkan ketetapan, yaitu apabila ada yang mengolok-olok ayat Al-Quran, ada yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, maka jangan kalian duduk bersama orang-orang tersebut. Ya, jangan duduk bersama orang-orang tersebut, berpaling. Nah, mereka yang menyebarkan syubhat, menyebarkan kesesatan-kesesatan, mereka ini masuk dalam ayat tersebut karena mereka memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutarbalikkan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Habib milenialis itu, gak apa-apa mengucapkan selamat Natal, karena Allah berfirman dan Allah mengucapkan selamat Natal juga dalam Al-Quran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Selamat atas kelahiran, hari ketika aku dilahirkan, kata Nabi Isa. Nah, ini kan berarti selamat Natal. Nah, ini memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bolehnya mengucapkan selamat Natal tersebut. Maka berpaling. Jangan sampai hawa nafsu kita yang kepo, ingin tahu, akhirnya kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau seorang bersabar dengan tingkatan-tingkatan sabar yang tadi kita sebutkan, maka dia akan mendapatkan dampak, dia akan mendapatkan efek dari sikap sabarnya. Seorang yang bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah, bersabar menghadapi musibah, tetap tegar di atas manhaj yang hak ini, dia akan mendapatkan dampak-dampak. Baik itu dampak yang dia senangi ataupun dampak yang tidak dia senangi. Contoh misalnya dampak yang dia senangi, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas pahala orang-orang yang bersabar, ganjarannya orang-orang yang bersabar itu tanpa ada hisab, tanpa ada hitungannya. Unlimited dibalas sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga menjanjikan ma'iyah, kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'a as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia akan mendapatkan dampak dari perbuatan sabar, dapat pahala dari Allah, ya, dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia tetap sabar. Kemudian dampak yang tidak dia senangi kalau dia tegar sabar di atas Al-Quran dan Sunnah, yaitu pasti, dan ini sunnatullah, pasti dia akan mendapatkan pertentangan, dia akan mendapatkan gangguan dengan berbagai macam gangguan-gangguan yang ada sesuai dengan tingkat keimanan dia. Kalau dia keimanannya kuat, semakin tinggi tingkat keimanannya, maka ujian yang dia hadapi itu juga semakin berat. Ujian yang dia hadapi itu juga semakin berat. Reaksi masyarakat, caci makian, bulian, atau bahkan sampai tingkat pembunuhan, penyiksaan itu juga semakin berat. Jadi jangan dianggap kalau antum ini sudah semakin tinggi keimanannya terus bebas dari ujian. Enggak. Tambah terus diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai suatu kaum,
Bukan Allah hapus ujiannya, enggak. Tambah diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ujiannya para nabi dan rasul. Ada manusia yang diuji seperti itu sekarang? Tidak ada. Nabi Muhammad SAW, lihat bagaimana ujian beliau. Dibully, ya, dicaci maki, diusir dari kampungnya, bahkan beliau hampir dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian dalam menghadapi dalam ujian-ujian duniawi, Nabi SAW kehilangan istri beliau yang beliau cintai. Kemudian beliau juga kehilangan seluruh putra putri beliau ketika beliau masih hidup. Angkat tangan siapa yang bisa menyebutkan putra putri Nabi SAW. Kalau bisa menyebutkan, plus siapa yang meninggal ketika Nabi hidup dan siapa yang meninggal setelah Nabi wafat, dapat double. Siapa? Satu tok. Ibrahim. Ada. Oh, masya Allah ini. Enggak lengkap enggak apa-apa. Siapa? Abdullah. Al-Qasim. Ibrahim. Zainab. Ruqayyah. Ummu Kulthum. Fatimah. Masya Allah. Gak perlu tepuk tangan jamaah. Gak perlu tepuk tangan. Doakan biar istiqomah. Ya. Insyaallah. Dibaca itu ya Qur'annya ya. Dihafalin. Kalah yang tua-tua ini. Ada lagi hadiahnya. Gampang ini. Satu aja. Siapa di antara tadi putra-putri Nabi SAW, siapa yang wafat setelah Nabi wafat? Fatimah, nah, sudah keduluan gitu. Ya. Yang lain ya, Abdullah, Ibrahim, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, semuanya wafat ketika Nabi masih hidup. Tuh bayangkan bagaimana orang tua kehilangan anaknya 6 jemaah. Itu pun kebanyakan masih umur yang muda belia, umur yang masih kecil. Ada yang diuji seperti itu? Ya paling 1, 2 anaknya meninggal. Ini 6 meninggal, umurnya masih muda belia. Ya, Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa ujian beliau luar biasa. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan sungguh Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dan beliau bisa melewati ujian itu dengan baik. Disuruh menyembelih putranya sendiri. Beliau berhadapan dengan ayahnya sendiri. Bayangkan dakwah berhadapan dengan ayahnya sendiri. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh, bayangkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama berapa tahun? 950 tahun. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Apa yang didapati oleh Nabi Nuh? Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Nabi Nuh berkeluh kesah, ya Allah, setiap kali aku dakwai mereka agar kau mengampuni mereka, mereka menutup telinga mereka. 950 tahun. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, tapi Nabi Nuh sabar, tetap berdakwah kepada mereka. Nah, ada ustadz zaman sekarang kayak gitu. Lagi kajian innal hamdalillah, ini antum semua gini. Tak tinggal kemana? Diundang Pamekasan lagi enggak mau. Apa tutup telinga semuanya. Nabi Nuh enggak. Tetap Nabi Nuh bersabar menghadapi itu. Bahkan
Nabi Nuh alaihissalam, putra beliau dan istri beliau tidak beriman kepada beliau. Itu ujian tersendiri jemaah. Ya, ujian sendiri. Kaumnya mengejek Nabi Nuh. Kau ini dakwah ngajak kami beriman, bojomu dewe ambil anakmu gak beriman. Ada ustadz kayak gitu itu, ya jamaahnya juga ketawa itu. Kau ngajak kita untuk ibadah, ngajak kita kepada kebaikan, bojomu dewe gak bener. Anakmu sendiri juga gak bener. Tapi Nabi Nuh tetap sabar menghadapi itu semuanya. Ya, maka bisa dipastikan apabila antum bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah, mau gak mau antum pasti akan mendapati ujian-ujian berupa celaan, caci makian, bulian, boikot, ya, antum dipersekusi dan berbagai macam hal-hal yang lain. Maka bagaimana solusinya? Tetap sabar lagi. Ya, sabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang dakwahnya para nabi dan rasul, misalnya, walaqad kudziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, mereka itu telah didustakan oleh kaumnya. Namun mereka fasabaru, mereka bersabar. Artinya bersabar itu mereka tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Ya, mereka tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Fasabaru ala ma kudzibu, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sabar itu terus diem, pasrah, enggak. Boleh melakukan aksi-aksi, melakukan upaya-upaya boleh, tapi tetap dalam batasan syar'i, enggak boleh keluar dari batasan syar'i. Nabi SAW, beliau tatkala berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu. Bayangkan, jalan kaki dari Mekah ke Taif, nggak ada yang ngundang di Taif, bukan diundang kajian di Taif, Nabi berangkat sendiri untuk berdakwah. Sesampainya di sana, Nabi berharap ada ya sekelompok orang, 1-2 orang yang mau beriman kepada Nabi. Ternyata satupun penduduk Taif nggak ada yang mau beriman. Syukur-syukur pulang masih selamat. Ini Nabi pulang dalam kondisi bersimbah darah karena dilempari batu oleh penduduk Taif. Ketika itu Nabi SAW teringat dengan Nabi Musa. Nabi mengatakan, walaqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabar farahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dahulu beliau, kata Nabi, beliau diganggu oleh kaumnya lebih daripada apa yang aku alami sekarang. Nabi Musa ini diganyang sama Bani Israel dengan luar biasa ganyangnya Bani Israel. Bani Israel yang kafir ya, nggak semua. Bani Israel yang kufur diganyang luar biasa Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Maka kenapa aku tidak bisa bersabar? Itu Nabi SAW. Dan Allah memuji Bani Israel yang mereka beriman dan bersabar menghadapi ujian-ujian bersama Nabi Musa. Allah katakan dalam surat Al-A'raf, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna fiha masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan sungguh kami telah wariskan negeri kepada suatu kaum yang mereka ditindas. Maksudnya kami wariskan mereka negeri Palestina karena mereka ditindas. Berapa tahun mereka ditindas oleh Fir'aun. Maka kami wariskan kepada mereka negeri tersebut, dan telah sempurna janji-janji Allah kepada Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru, karena mereka tetap bersabar. Ini Bani Israel yang beriman. Karena Bani Israel ini jangan digeneralisir kufur semua, enggak. Ada yang beriman dan ada yang kufur kepada Allah. Dan yang kufur kepada Allah itu disebut dengan al-Yahud. Ya, orang-orang Yahudi. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kesimpulan yang bisa kita sampaikan, kita hidup di atas muka bumi ini tetap sabar,
Kita berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, karena ujian-ujian yang ada itu untuk membuktikan apakah manhaj kita, keimanan kita itu baja, ataukah keimanan kita seperti kerupuk yang kena air. Dari mana kita tahu kualitas keimanan kita? Dari ujian. Dari ujian, dan ujian itu akan melatih. Nanti lama-kelamaan kita jadi tahan banting. Jadi wong Surabaya menter. Iya, sudah tahan banting. Anak dulu pertama-tama kali ya kajian masuk YouTube gitu. Ngelihat komen-komen yang pedas itu marah, minta goleki wong ini. Dasar Ustadz bocil, apalagi bocah ingusan, terus bilang apa lagi, goblok, apa macam-macam itu. Itu awal-awal mangkel itu. Pingin tak cari orang ini siapa ini, ketemu pingin tak. Tapi karena saking banyaknya kita bersabar melihat seperti itu, karena banyaknya, ya kita menganggap itu biasa sudah. Gak ada sama sekali itu marah atau mangkel, benci, pingin tak cari orang ini. Enggak, biasa sekarang sudah. Ya, maka musibah-musibah yang ada untuk membuktikan sekuat apa, terbuat dari apa iman kita itu. Dari bajaka atau dari kerupuk yang melempem. Nah, ini jamaah bisa kita sampaikan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sabar ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik faedah-faedah dari kesabaran. Ya, kita belum baca juga ucapan-ucapan emas dari para ulama salaf yang bisa menggugah hati kita untuk kita tetap bersabar. Ini ada banyak ucapan-ucapan dari para ulama salaf. Nah, saya cukupkan sampai di sini 7:30. Karena alhamdulillah nggak ada yang tanya, maka langsung ditutup. Nggak ada yang tanya ya? Masa ada yang tanya? Iya Pak? Pertanyaan dibuka. Lah ya saya nanya, ada yang nanya enggak? Ada yang bertanya? Dari apa yang kita sampaikan mungkin ada yang masih kurang jelas, yang perlu diulang lagi, perlu dipertegas lagi, kok kayaknya masih samar-samar. Enggak ada. Kalau enggak ada, Ana yang nanya. Saya yang nanya ya. Ini masih tersisa ada 4. Angkat tangan dulu baru tak kasih pertanyaan. Iya. Laki itu, angkat tangan dulu. Urusan salah atau benar nggak urusan. Ya. Yang jawab dapat hadiah. Ya, nah. Sudah ini masih tak sampai. Sebutkan 4 jenis sabar. Sebutkan 4 jenis sabar. Kalau yang tadi 3, tapi tadi tak tambah 1 namanya. Ya nggak urut, nggak apa-apa. Sabar dalam menerima cobaan. Ya, enggak, semua 4-4-nya sambil murojaah juga. Shortcut ini. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang terakhir, Habib milenial. Tahu mungkin bingung itu poinnya apa itu namanya itu. Saya yakin beliau tahu, cuman poinnya itu apa namanya? Iya, sabar dalam menjauhkan diri dari hawa atau syubhat-syubhat, ya bid'ah-bid'ah dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fiik. Antum mau yang mana? Ini kanan. Nah.
Tapi jamaah, ada mushaf 2. Saya kasih kepada yang paling tua. Yang paling tua. Bapak berapa, Pak? Enggak, berapa, Bapak? 68. Ada yang lebih tua? Beliau berapa beliau? Bener tak? Enggak, beliaunya sendiri, Bapak sendiri berapa, Pak? Enggak beliau. Kenapa beliau? Oh, enggak. Bapak umurnya berapa, Pak? 72. Oh, lebih tua beliau. 65 juga. 65-nya ada 2 ya. Baik, 65 bulan apa, Pak? Oh, beliau 68. Oh iya. Berarti 2. Betul, Pak. Itu anu ke belakang. Yang terakhir, kalau tadi yang paling muda sudah itu yang paling muda, yang setengah tua itu masih abu-abu. Setengah tua ini siapa? Yang paling jauh sudah tadi Sumenep. Apa ada yang lebih jauh dari Sumenep? Yang paling dekat? Wah, enak lah, paling dekat. Gimana? Banyuates jauh ya? Sama Sumenep? Sumenep. Tapi padahal yang banyak dari Banyuates. Barakallahu fiik. Tapi jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.